Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sylvia Sandiyuda, salah satu perwakilan dari tim PHP 2D Himpunan Mahasiswa Sastra Inggris Universitas Papua. Dalam waktu beberapa menit ke depan, izinkan saya mempresentasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai penilaian kemajuan pelaksanaan atau PKP dalam program PHP 2D yang bertemakan penguatan kelembagaan pariwisata desa melalui pengembangan konsep desa wisata budaya terintegrasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan daya saing wisata di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Adapun latar belakang masalah, Desa Ciasmara merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Terdapat 4 poin penting dari latar belakang masalah yang berimplikasi terhadap pembangunan pariwisata di Desa Ciasmara. Di antaranya, tingkat kunjungan yang masih lemah, koordinasi masyarakat yang masih kurang, belum memiliki konsep pariwisata yang matang, dan terakhir, infrastruktur yang masih belum mumpuni seperti jalan, sarana dan prasarana yang tentunya belum memadai dan terintegrasi. Namun pada bulan Juni kemarin, Desa Ciasmara berhasil mendapatkan dana hibah sebesar 1 miliar melalui program Samisade atau 1 miliar satu desa dari pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga mereka bisa berfokus pada pembangunan jalan untuk menuju objek wisata. Oleh karena itu, pemerintah Desa Ciasmara meminta kami atau teman-teman PHP 2D Himsi untuk merancang konsep guna membantu pengembangan konsep pariwisata yang ada di Desa Ciasmara, Kabupaten Bogor ini. Kemudian, adapun tujuan dari diselenggarakannya program ini. Yang pertama, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Ciasmara. Yang kedua, meningkatkan tingkat pendapatan warga melalui pembentukan dan pengembangan UMKM pariwisata desa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan anggota pengelola pariwisata untuk membuat video promosi desa wisata. Yang keempat, membangun jejaring dengan agen perjalanan di kota maupun Kabupaten Bogor. Selanjutnya, ada luaran kegiatan yang telah tercapai. Luaran wajib yang harus tercapai, yang pertama, adanya penerapan teknologi pengembangan paket wisata, yang kedua, tercapainya pembuatan profil poster pelaksanaan kegiatan PHP 2D, yang ketiga, tercapainya pembuatan videografi desa wisata, yang keempat, publikasi kegiatan PHP 2D di media sosial. Adapun luaran yang tambahan yang harus terlaksana yaitu adanya pembuatan artikel jurnal di halaman website Desa Wisata. Adapun indikator keberhasilan dari program kami yaitu masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui teknologi diharapkan nantinya dapat mengetahui teknologi dengan baik. Kemudian adapun perilaku masyarakat yang misalnya pada mulanya masyarakat di daerah belum mampu menguasai teknologi secara baik, kemudian diharapkan nantinya dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian secara fisik dapat saya contohkan misalnya sebelumnya tidak ada infrastruktur berupa gapura secara tanda akses wisata, tetapi nantinya diharapkan hal tersebut akan terbangun dan dapat terpenuhi. Selanjutnya, perubahan kelembagaan lokal di mana sebelumnya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa telah mengalami pelemahan yang nantinya kami harapkan dapat menjadi penguat organisasi pariwisata dan terorganisir dengan baik. Kemudian berdasarkan hasil indikator keberhasilan dan luaran program PHP 2D, pencapaian progres kegiatan yaitu sebesar 80%. Dari daftar kehadiran kegiatan PHP 2D dapat terlampir sebagai berikut. Kegiatan observasi sebesar 15 partisipan, kegiatan sosialisasi sebesar 19 partisipan, diskusi program kerja sebesar 15 partisipan, dan kegiatan FGD sebesar 30 partisipan. Kemudian, tingkat kesesuaian identifikasi permasalahan dengan metode dan ketetapan tujuan yaitu sebesar 75%. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi di Desa Ciasmara. Dari permasalahan tersebut dapat ditemukan solusi untuk menangani permasalahan itu dengan menggunakan metode yang telah kami rencanakan.
Kemudian, salah satu metode yang telah direncanakan yaitu metode pendampingan pengolahan yang berdampak pada desa, yaitu warga desa jadi mengetahui bagaimana cara mengelola sektor pariwisata, mengelola teknologi dan website terkait desa wisata, mengetahui hasil komoditi desa, kemudian hasil pariwisata dan komoditi desa bisa bernilai tinggi. Kemudian warga desa juga dapat mengetahui keahlian dalam mengolah produk, memiliki potensi dikembangkan, dan membantu ekonomi desa. Kemudian terbentuknya atau terbukanya lapangan pekerjaan untuk warga desa. Selanjutnya ada ketercapaian tujuan, di mana yang pertama dapat menghasilkan produk website pariwisata dengan kualitas yang baik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kemudian memanfaatkan hasil pertanian dan sumber daya alam dari desa Ciasmara seperti singkong, batu, dan kopi yang diolah menjadi produk fresh food dan batu ukir. Kemudian bekerja sama dengan organisasi dalam pelatihan dan produksi untuk produk yang dibuat. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan pengolahan dengan menggunakan teknologi yang tepat. Kemudian, adapun tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan indikator keberhasilan luaran wajib dan luaran tambahan yang dapat dicapai sebesar 85%. Hal tersebut dapat dilihat dari metode yang telah dilaksanakan, yang telah mendapatkan kesan dan dampak baik yang cukup untuk perkembangan desa Ciasmara, baik dari segi peningkatan ilmu pengetahuan warga desa sampai pengimplikasian teknologi permasalahan produk desa wisata Ciasmara. Kemudian, tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang telah tercapai yaitu sebesar 25%. Hal tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kelembagaan lokal seperti Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan lainnya, serta terjadinya kemitraan dengan beberapa agen travel di wilayah Kabupaten Bogor. Kemudian, adapun tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya yang mencapai 50%, meliputi konsumsi 10%, alat penunjang 40%, bahan 20%, transportasi 20%, dan modal usaha 10%. Biaya yang digunakan selama kegiatan PHP 2D terhitung bulan Juli sampai dengan Oktober 2021 sebesar 22.467.500. Biaya yang digunakan dalam hal tersebut telah tersesuaikan dengan baik. Kemudian, adapun kesesuaian pelaksanaan dalam aspek metode yaitu sebesar 100%. 80% secara luring, 20% secara daring. Kesesuaian pelaksanaan dalam aspek personil yaitu dari 5 kelompok desa yang ada, hanya 3 kelompok desa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian, adapun kekompakan tim. Dari segi intensitas atau frekuensi komunikasi dengan dosen dapat dilihat dari grafik tersebut, di mana secara online terjalin 90% dan secara offline terjalin 80%. Komunikasi mahasiswa PHP 2D dan dosen pembimbing terjalin dengan baik. Kami selalu mengadakan rapat dengan dosen setiap 1 minggu sekali, baik secara online maupun offline. Dan persentase mahasiswa yang terlibat yaitu sebesar 80%. Adapun tingkat capaian luaran wajib dan tambahan. Pada luaran wajib yang telah tercapai dengan adanya penerapan teknologi dan penyimpanan hasil PHP 2D, yaitu publikasi kegiatan di media sosial dan website. Kemudian, adapun peran yang dilakukan oleh dosen. Yang pertama, memberikan saran serta bantuan dalam pengabdian di masyarakat. Yang kedua, memberikan materi kepada masyarakat pada saat sosialisasi di desa. Yang ketiga, membimbing dalam proses pengolahan. Adapun potensi keterlanjutan. Keterlanjutan kegiatan yang diteruskan oleh Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang tentunya akan melakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala dengan dilakukannya pembinaan
yang akan membantu kemajuan program serta kualitas produk yang telah dihasilkan oleh UMKM Desa Ciasmara. Berikut ada dokumentasi observasi. Di sini terdapat beberapa observasi terhadap sektor pariwisata, batu ukir, serta pengolahan kopi dan ikan. Kemudian ada pun dokumentasi FGD atau Forum Group Discussion dan program dan produk pengolahan dari PHP 2D. Berikut ada dokumentasi rapat tim PHP 2D dengan kelompok desa. Kemudian, sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.